Bagaimana pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melihat perjuangan para guru honorer ini? Kita sudah bergabung dengan Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar, dan bergabung juga Ibu Nasmawati, guru honorer yang mengajar 17 tahun di Sekolah Satu Atap SD dan SMP Pulau Batoa, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selamat malam Pak Andi, selamat malam Bu Nasma. Selamat malam. Baik, Bu Nasma, tadi dalam paket berita yang kami dengarkan bersama tadi, Ibu bilang bahwa menjadi guru adalah panggilan hati. Ibu nggak pernah punya cita-cita jadi guru sebelumnya. Lalu bagaimana awal mula Ibu mengajar 17 tahun lalu, Bu? Ceritanya seperti ini. Mhm. Pada waktu itu ibu saya sebagai tenaga pengajar di sana. Ya. Ibu menyampaikan bahwa di sana itu kekurangan guru. Mhm. Apakah kamu menerima sebagai tenaga pengajar di sana? Lalu? Lalu karena pada saat itu saya sudah selesai kuliah, jadi saya terima. Ibu kuliah di mana dan jurusan apa, Ibu? Pertama saya kuliah di Amik Rizky Makassar, jurusan manajemen komputer. Oke. Setelah saya masuk mengajar, saya mengambil S1 PGSD di STAI pada waktu itu. PGSD ya. Jadi waktu Ibu ditawari untuk mengisi kekosongan pengajar, Ibu mau, apa yang ada di pikiran Ibu pada saat itu? Yang ada di pikiran saya itu bahwa bagaimana apa yang saya bisa dapatkan di kampus saya itu, di tempat kuliah saya itu saya bisa terapkan pada anak-anak. Di hari pertama Ibu mengajar, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Hari pertama itu mengajarkan bahwa wah ternyata seorang guru seperti ini. Bagaimana caranya mendidik anak-anak, bagaimana caranya mengajari, menulis, membaca, berhitung, seperti itu. Di sekolah mana waktu itu, Ibu? Di SD 014 Pulau Batoa. Itu sekolah yang sama dengan yang Ibu ajar sekarang? Iya, sampai sekarang. Selama 17 tahun Ibu mengajar di sekolah yang sama? Iya. 17 tahun lalu, Ibu kan sampai sekarang masih guru honorer ya, Ibu? 17 tahun lalu hingga sekarang, kalau kita bicara soal honor yang Ibu terima, Ibu berkenan berapa pada saat itu? Pada awalnya masuk itu kita 300 sampai 300.000. Pada awal masuk? Iya, 2007. 2007, saat ini Ibu? Ya, alhamdulillah ada kenaikan. Kalau boleh tahu, kalau Ibu berkenan, berapa Ibu? Sekitar 500.000. 500.000 per bulan? Iya, per bulan. Sementara Ibu harus menempuh perjalanan jauh ya, dari rumah menuju ke sekolah itu? Iya. Oke, itu cukup Bu, 500.000 per bulan untuk Ibu bolak-balik dari rumah ke tempat mengajar selama 1 bulan itu? Ya, kalau mungkin dihitung cukup, ya mungkin tidak ya. Karena ini adalah faktor keikhlasan. Berapapun saya terima dan harus kita syukuri. Karena saya yakin apa yang saya lakukan ini pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan, apakah itu di dunia ataupun di akhirat. Amin, insya Allah. Jadi keikhlasan Ibu sampai Ibu selama 17 tahun bertahan mengajar, yang Ibu harus melintasi lautan ya Bu? Iya. Jadi kalau boleh diceritakan kepada kami, Ibu menempuh perjalanan itu berapa jam dari rumah menuju ke sekolah dan itu pulang pergi ya, Bu Nasma? Ya, kurang lebih 1 jam. Jika cuaca baik. Oke. Kalau cuaca buruk? Ya, biar kurang lebih hampir 2 jam. Dan Ibu masih berangkat meskipun cuaca buruk pada saat kalau cuaca itu buruk? Ya, kalau kita baru mau menyeberang, biasa kita tunggu di badai sampai berhenti. Tetapi kalau sudah di tengah laut, terpaksa kita teruskan perjalanan. Kalau demikian di sekolah gimana Bu, kalau Ibu terpaksa tidak meneruskan perjalanan karena cuaca buruk? Ya?
Di sekolah gimana? Berarti nggak ada guru kalau ibu tidak akhirnya terpaksa karena cuaca buruk tidak bisa lagi berangkat, ini force major ya, tidak bisa dipaksa. Di sana itu ada juga sebagian guru yang berdomisili di Pulau Batoa. Oke. Tapi ibu bukan di Pulau Batoa ya, bukan di pulau yang Ya. sama. Ibu pernah terpikir untuk saya pindah ngajar aja deh dekat rumah gitu? Tidak ada. Kenapa ibu? Karena saya sudah merasa nyaman bersama anak-anak yang ada di pulau itu dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kita itu sudah seperti satu keluarga. Jadi ibu merasa kayaknya berat untuk meninggalkan mereka? Iya. Oke. Respons keluarga bagaimana Bu dengan risiko yang ibu tempuh melintasi lautan tapi dengan honor Rp500.000 per bulannya? Keluarga itu sungguh sangat mendukung. Terutama suami saya karena dia mengatakan bahwa ini adalah perbuatan yang mulia. Oke. Apa yang disampaikan suami saya itu dia juga pernah mengalami honor selama kurang lebih 15 tahun. Oke, jadi ibu dengan keikhlasan tujuannya adalah untuk akhirat, ibu tidak keberatan sama sekali menjadi guru honor selama 17 tahun. Iya. Tidak pernah ada dorongan atau bantuan dari pemerintah setempat untuk membantu nanti menjadi P3K atau menjadi PNS begitu ibu? Kebetulan alhamdulillah ini masuk passing grade. Cuma Masuk tinggal passing grade? menunggu. Iya, karena keterbatasan kesehatan, jadi nomor urut saya masih jauh di bawah dari 164 ini yang diangkat tahun ini. Oh, jadi kira-kira kalau dengan nomor urut ibu kira-kira bisa diangkat kapan ibu? Tahun ini atau tahun depan? Ya, mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan ya Bu, amin, mudah-mudahan tahun depan. Pak Andi sudah pernah mendengar juga kisah Bu Nasmawati ini sebelumnya Pak? Iya. Pak Andi sudah pernah mendengar kisah Bu Nasmawati atau mungkin ada cerita lain dari guru honorer serupa di wilayah Bapak? Terima kasih Mbak Cindy. Sebenarnya di Pulau Wali Mandar ini kita kan ada 7 pulau Ya. dan ada pegunungan. Mhm. Ada 18 sekolah yang paling jauh dari kota Pulau Wali Mandar. Sehingga sebenarnya sudah lama ini saya malu sebenarnya ketemu dengan guru-guru honorer ini. Masih ada lebih lama lagi dari Ibu Nasma ini, ada yang mengajar kurang lebih 3 tahun. Ya. Ada yang baru lulus jadi guru sekolah itu umurnya sudah tinggal 2 bulan